Halo semuanya, dan masih dengan Eka di sini ya. Dan kali ini ya saya ingin memberikan sedikit sebuah tutorial itu gimana caranya itu kita bisa bikin file sharing application teman-teman ya. Jadi artinya kita tuh bisa ngupload file di sini ya seperti ini. Terus kita upload, terus nanti akan mendapatkan sebuah link unik. Itu link itu bisa kita kirimkan ke temannya kita, dan nanti temannya kita bisa ngeklik link itu dan bisa mendownload filenya gitu loh. Aplikasi ini sebenarnya diinspirasi oleh kemarin temannya kita tuh yang minta di komen itu di video, salah satu video saya. Itu katanya, "Bang, tolong dong buatin video tentang gimana caranya tuh kita tuh menggunakan upload file di Django tetapi menggunakan Amazon S3 sebagai file hostingnya gitu loh." Nah, akhirnya saya tuh ada ide untuk kenapa nggak saya bikinkan tutorialnya itu proyek aja gitu loh. Artinya nggak cuma tutorial biasa, tapi proyek yang bisa jalan dari awal sampai akhir gitu loh. Sekarang kita coba demokannya. Sekarang kita pilih filenya dulu. Terus misalkan saya tuh upload yang ini ya, logonya upcoding. Sudah gitu, saya upload. Ya, dia upload. Nah, setelah diupload, maka kita tuh akan diarahkan ke link downloadnya atau halaman downloadnya ya, seperti ini ya. Dan di sini terlihat bahwa nama filenya adalah upcoding.png dan ada tombol download besar di sini gitu loh. Yang teman-teman perhatikan bahwa di sini ya, kita tuh mendapatkan sebuah link unik ya, artinya link unik ini ya dengan kode unik ini. Ini teman-teman nanti bisa copy ya. Bisa copy ya, terus misalkan kita kirimkan ke temannya kita. Nanti temannya kita buka, terus dia buka dan bisa melihat halaman ini dan dia bisa mendownloadnya gitu loh. Teman-teman lihat linknya bahwa ini adalah dia hosting di Amazon AWS, yaitu S3 gitu loh. Amazon S3 itu adalah sebuah layanan di mana kita tuh bisa untuk file hosting sebanyak apapun dan sebesar apapun. Jadi kita tuh bisa hosting di sana, kita bisa upload di sana. Ini lebih bagus daripada kita tuh harus hosting file-file tersebut di servernya kita gitu loh. Jadi servernya kita tuh nggak akan penuh-penuh, karena file yang diupload itu akan selalu terupload ke S3 teman ya. Oke, nah inilah yang akan coba saya buat lagi ya. Ini akan saya buat dari awal, jadi teman-teman bisa melihat nanti prosesnya seperti apa gitu loh. Oke, kita langsung aja. Oke, jadi seperti biasa ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita tuh membuat sebuah proyek Python, itu biasakan kita tuh bekerja di virtual env dulu gitu loh. Jadi biar nanti nggak nyampur sama misalkan proyek-proyek kita yang lain gitu kan. Nah, dan untuk proyek ini saya akan buat di desktop aja. Jadi kita pindah dulu ke desktop. Oke. CD desktop. Dan setelah itu saya akan buat sebuah folder baru namanya file sharing demo ya. Jadi mkdir demo. Setelah itu kita masuk ke sana. Dan di sini saya akan buat virtual env-nya. Jadi env. Ya, dan ini adalah Python 3. Setelah itu kita coba aktifkan ya, source env bin activate. Oke, sekarang sudah aktif. Maka kita siap install Django-nya ya. Jadi pip install Django. Mudah-mudahan kelihatan ya, saya perbesar lagi. Seperti itu. Oke, sekarang Django-nya sudah terinstall, berarti kita siap bikin proyeknya ya. Django admin, start project, file sharing. Bukan, namanya itu adalah app sharing ya. App sharing. Yap. Oke, sekarang sudah ada namanya proyek app sharing, kita masuk ke sana dulu. Oke. Sekarang kita coba jalankan ya. And server. Oops. Oke. Localhost 8000 dan maka Django-nya kita sudah terinstall teman-teman. Dan sekarang ini terminalnya kita bisa tutup ya. Kita close, maka kita sekarang buka VS Code. Kita langsung saja buka file itu, yaitu di open, terus desktop, terus file sharing demo ya. Ya benar, jadi file sharing demo. Oke, sekarang kita masuk lagi ke terminalnya ya. Dan kita aktifkan lagi ya. Source bin apa ini? Bukan. Jadi source env bin activate. Ya, sekarang kita sudah aktif. Kita masuk ke folder app sharing-nya. Jadi cd app sharing-nya.
Oke, sekarang kita sudah berada di proyeknya Upsharing. Oke, seperti ini. Oke, pertama kita pastinya bikin app dulu ya. Jadi kita bikin aplikasi yang namanya sharing ya. Jadi manage supaya start app yaitu sharing. Ya, sekarang aplikasi sharingnya sudah dibuat. Sekarang kita tinggal tambahkan dia tuh ke settingnya Upsharing ya. Kita taruh aja yang dia di atas ini yaitu sharing.apps dot apa namanya ini? Mana dia? Sharing config. Ya, betul. Oke, seperti itu. Dan teman-teman lihat bahwa sekarang kita sudah mengintegrasikan aplikasi si sharing itu ke Upsharing project. Oke, jadi sekarang kita akan coba bikin view-nya dulu ya. Jadi view ini nanti akan apa ya, bisa dibilang sebagai tampilan depannya gitu loh. Jadi pertama kita bikin indexnya yaitu homepage-nya yaitu dev index, terus request ya seperti itu, dan nanti from kayak gini pass ya, from django.http imports HTTP response ya. Jadi ini returns HTTP response index. Terus kita bikin lagi nanti sebuah view yang untuk menghandle file uploadnya ya. Jadi seperti ini, upload sama, dan satu lagi kita akan bikin sebuah apa namanya view untuk menghandle apa ya, untuk halaman downloadnya ya. Ini dia adalah downloadnya. Download. Yap. Kita format. Saya suka. Enggak. Oke, biarin aja. Gak usah kalau gitu. Oke, sekarang view-nya sudah bikin. Sekarang kita tinggal gabungkan sambungkan dia dengan si URL-nya ya. Dan karena ini proyek kecil ya, jadi paling kita cuma perlu 3 URL aja, yaitu indeksnya, homepage-nya, kedua untuk menghandle upload-nya, dan yang ketiga download-nya. Maka saya langsung aja nanti URL-nya itu bikin di URL-nya proyek teman ya. Jadi kita langsung aja modify ini. Jadi saya nggak akan bikin URL di aplikasi sharing itu. Oke, ini kita hapus saja biar bersih. Oke, sekarang adminnya kita nggak perlu admin ya, tapi kita copy aja dulu. Kita nggak perlu admin. Terus kita komen aja ya. Nah, sekarang kita tinggal import itu si sharingnya, yaitu from sharing import views gitu. Dan sekarang kita copy si ini path-nya, kita kosongkan, dan ini akan menjadi homepage-nya yaitu views.index. Yang ini ya, yang ini index. Terus kita copy aja lagi nih, kita taruh di atasnya aja. Kita kasih homepage itu yang paling bawah karena dia kosong kan. Terus ini nanti ada upload ya. Setelah itu nanti ini uploadnya. Terus ini nanti ada untuk downloadnya ya. Kita bikin aja sebentar lagi nih, download gitu. Untuk download. Alright, sekarang kita coba ya. Sekarang settingnya cek ya. Ini sudah sudah terkoneksi, URL-nya juga sudah digabungkan ya. Kenapa dia ada ini? View-nya udah. Sekarang kita coba ya. cd upsharing ya. manage.py run server. Kita buka browsernya. Kita lihat bahwa ini sekarang halaman indeks ya, yaitu indeksnya, homepage-nya. Sekarang ada juga nanti halaman upload, handle upload-nya. Benar, udah jalan. Terus ada juga nanti yang menghandle download. Oke, loh kenapa semua indeks ya? Kita cek dulu, oke, karena ini ya. Upload, download, save, terus kita coba lagi. Ya.
Oke, sekarang berarti URL dan view-nya kita tuh sudah nyambung ya. Sekarang saatnya kita tuh main-main dengan template teman ya. Jadi kan masa gini aja kan nggak asik kan. Jadi kita tuh perlu melihat dia tuh biar cantik dulu. Oke, sekarang untuk template-nya saya pakai Bootstrap aja ya. Kita pakai Bootstrap, get Bootstrap dia. Ini dia ya. Ini example-nya ya, yang ini. Jadi saya akan nyomot aja template-nya itu dari sini ya, biar cepat. Oke. Apa yang mana ya? Mungkin yang ini ya, yang sign in. Nah, keren kan? Ini kita bisa jadikan nanti apa ya? Tombol upload sama download. Oke, sekarang kita view source aja dulu. Ya. Kita copy aja ya, biar gampang. Sekarang kita ke template ya. Kita bikin template dulu di sharing ya. Di sini di sharing ya, di aplikasinya. Kita new folder yang namanya template. Pakai S ya, templates. Terus kita kasih nama, bikin lagi folder baru yang namanya sesuai dengan nama aplikasi, yaitu sharing. Terus kita bikin index. Dot, apa, yuk. Pastinya HTML ya. Kita copy. Ya kan? Terus kita ganti views-nya ya. Kita render ini pakai render sekarang ya. Jadi return render, terus request, kita paste dia request-nya, terus kita kasih template-nya yaitu sharing index.html. Ya, sementara kita samain aja semuanya dulu. Sini dan di sini. Sekarang coba kita lihat. Oke, berarti formnya sudah sana. Sekarang kita tinggal ambil stylenya aja. Karena ini Bootstrap, maka kita perlu pastinya Bootstrapnya ya, CSS-nya ya. Kita ke home aja. Biar cepet dah, kita pakai aja yang dari CDN ini. Ya, kita copy yang CSS-nya. Kita balik lagi ke template. Terus kita ganti mana dia? Ini, kita ganti yang ini. Ya, untuk favicon-nya ini apa ya? Kita ganti aja ini ya, semua ganti, hapus, kita ganti. Kita save. Sekarang kita lihat. Oke, ada yang aneh. Alright, oke, kita lihat dulu sini. Itu karena ya dia tuh punya style ya, artinya siapa namanya mana dia? Ini dia tuh bisa cantik gini karena dia tuh punya style khusus teman. Teman bisa lihat sini kan ada sign in CSS ya. Kita tinggal copy aja. Ya. Jadi copy aja. Kemarin kan Mas Eka tuh bilang jangan copy paste ya. Ya kalau belajar jangan ya. Dan saya kan sekarang bikin proyek. Saya nggak belajar, jadi boleh dong ya. Oke, sekarang kita tinggal bikin static ya. Kita bikin folder static di di app sharing ini. Folder static. Jadi nanti itulah tempat kita tuh menaruh static file ya, CSS ataupun JavaScript. Terus pastinya kita kasih nama dulu dalamnya itu sharing. Baru kita taruh si CSS-nya ya. Kita bikin file aja. Ya. Namanya itu adalah apa ya? style.css. Oke. Kita tinggal paste saja. Oke, sekarang kita sudah punya CSS-nya, kita tinggal ganti yang ini. Mana dia? Ini. Pastinya kita perlu import dulu static ya. Load dulu ya. Template tag statiknya. Yaitu load static. Nanti dari sini kita bisa ganti ini dengan template tag itu ya. Gitu, yaitu static, terus kita arahkan ke stylenya ya. Jadi static terus nama aplikasinya yaitu sharing, terus style.css. Udah ya, sekarang kita save, kita lihat hasilnya. Mana dia? Ini dia. Dan kenapa? Katanya nggak ketemu. Oke, mungkin kita perlu restart servernya ya.
Kita lihat sekarang dan boom. Oke, udah. Sekarang kita tinggal membersihkan elemen-elemen yang nggak perlu. Oke, dari kita ke template lagi. Ini dia semua ya. Kita nggak perlu logo ini, kita nggak perlu. Terus kita nggak perlu mana ya? Kita nggak perlu password ini, kita nggak perlu. Kita cuma perlu satu input. Kita juga nggak perlu label. Kita nggak perlu remember me ini. Dan kita nggak perlu footer ini juga. Kita ganti ini menjadi upload. Ya. Terus ini please sign in ini kita akan ganti menjadi nama aplikasi yaitu App Sharing. Keren. Terus inputnya ini adalah nanti tipe file ya. File name file. Terus placeholdernya kita hapus saja, nggak perlu. Terus pastinya kita perlu untuk title ini kita ganti ya. Misalkan namanya itu adalah upload terus app sharing. Itu misalkan. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Oke. Sekarang berarti untuk halaman ini, untuk halaman upload, untuk homepage-nya itu sudah beres. Sekarang kita coba ke halaman yang apa ya? Download ya. Download. Sama kan? Sekarang kita perlu sedikit merubah template-nya ya. Kita bikin aja biar cepat ya. Kita bikin aja template baru, copy yang ini. Namanya itu adalah download. Seperti itu. Kita copy aja HTML ini ya biar cepat. Tapi teman-teman kalau bikin misalkan proyek asli ya, teman pastinya mau menggunakan apa ya, bisa dibilang base template, terus kita bisa mengextend gitu kan. Jadi saya percepat aja, kita copy aja. Oke, ini kita ganti sebagai download. Terus semuanya sama, dan kita button ini kita ganti, nggak button ya, kita akan ganti dia tuh jadi seperti link ya. Jadi apa ya, gitu. It's ref, terus pastinya nanti link downloadnya, link filenya to download. Jadi biar dia tuh tampilannya seperti tombol, maka kita copy aja kelas kelasnya si button. Terus ini kita bisa hapus. Terus untuk ini kita bisa hapus juga untuk inputnya. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Oh, oke. Karena template-nya itu kita masih view-nya itu kita belum update. Sekarang kita tinggal ganti menjadi download. Save. Udah kan? Dan sekarang saya perlu sebuah alert di sini ya, di bawahnya app sharing ini untuk menunjukkan nama filenya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke Bootstrap. Kita ke mana dia? Docs ya. Kita ambil di mana dia? Layout? Bukan. Content? Bukan. Mana dia? Komponen, ya, komponen. Kita cari alert. Ini. Saya mau yang hijau ini ya. Saya copy aja yang ini. Mana dia? Mana dia? Alert sukses. Ya, ini. Saya copy. Tambahkan lagi ke template yang download. Ya, di bawahnya si app sharing ini. Ya. Nanti ini adalah tempat kita itu menampilkan file name ya. Misalkan logo.png. Ini misalkan file yang kita bagi ya. Kita format dulu ya, biar cantik. Sama juga dengan sini, kita format dulu biar cantik. Kita sekarang lihat. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah link, bukan tombol ya, tapi dia tuh terlihat seperti tombol. Dan ini adalah sebagai informasi aja bahwa nama file yang akan kita download. Keren kan? Oke, kita perlu sebuah link di bawahnya itu untuk mengarah ke homepage lagi ya, seperti ini. Mana dia? Download. Terus di bawahnya itu kita perlu sebuah href lagi ya, kita perlu link lagi. Namanya itu adalah upload file. Terus kita nggak perlu semua ini, kelas-kelas ini kita nggak perlu. Kita hapus saja. Terus nanti linknya itu mengarah ke homepage ya. Terus kita kasih pembatas lah, bukan pembatas sih. Kita kasih space dikit.
Udah gitu kita save, terus kita reload. Udah kan? Ketika kita klik ini, itu akan mengarah ke homepage, ya. Jadi nanti ada download seperti itu. Oke. Itu berarti page-nya sudah beres ya. Sekarang kita bikin apa ya? Oke. Sekarang kita pastinya perlu merancang modelnya ya. Pastinya kan untuk link itu, untuk file ini kan perlu model ya. Artinya untuk untuk men-track gitu loh. Itu nanti linknya kemana dan filenya di mana gitu kan. URL-nya mana ya? Sekarang kita buka model. Masih di aplikasi sharing di model ini. Kita bikin sebuah model baru yaitu namanya apa ya? Namanya file ya, misalkan class file itu adalah models.model. Oke. Kita perlu dua field ya. Jadi field pertama adalah sebuah apa ya? ID. Field pertama adalah ID, UID atau unique ID. Jadi kita kan nggak mau mengekspos ID numeriknya. Kita nggak mau mengekspos misalkan 1, 2, kita mau mengekspos itu ya. Nanti kalau misalkan itu keamanan ya. Jadi misalkan kalau kita ekspos itu, misalkan linknya kita adalah /1, nanti orang-orang bisa aja kita coba /2, /3 ya kan. Itu adalah keamanan yang nggak bagus. Itu berbahaya gitu loh. Makanya kita tuh perlu sebuah link ID, sebuah ID yang unik ya. Itu yang kita bisa expose, nanti yang nggak bisa ditebak sama orang gitu. Oke? Kita beri nama aja namanya UID ya. UID ini adalah sebuah text file biasa, chart field ya, chart field biasa. Mana dia? Chart field. Oh, bukan. Models.chart field ya. Mungkin max length-nya berapa ya? UID itu berapa ya? Ya, mungkin kita kasih 200 ya, 200. Terus yang kedua adalah filenya ya, tempat kita itu untuk menyimpan filenya gitu loh. Field untuk filenya. Kita kasih aja namanya file ya. Ini adalah sebuah file field teman-teman ya. Models.filefield. Terus upload to, kita mau upload kemana ya? Ini kita mau upload path uploadnya itu kemana ya? Jadi upload ya. Kita mau uploadnya ke folder upload gitu loh. Tapi ya. Saya juga ingin path uploadnya itu unik juga gitu loh. Setiap orang yang mau upload itu saya nggak kumpulkan semua filenya di satu folder besar itu enggak. Tapi saya mau dia tuh berada di subfolder, di mana nama subfolder ini unik juga gitu loh. Saya misalkan saya nggak mau uploadnya itu misalkan gini, uploads, saya nggak mau nanti filenya itu diupload seperti ini ya, logo.png gitu loh. Saya nggak mau seperti itu, biasa seperti itu. Saya tuh pengennya seperti ini. Inilah unik itu loh. Jadi orang tuh nggak akan bisa menebak di mana letak logo.png teman-teman. Oke? Nah, caranya adalah kita harus mengganti si upload to ini dengan sebuah fungsi teman ya. Jadi kita buat fungsi dulu, def handle upload to ya. Jadi fungsi ini tuh nanti perlu menerima dua buah parameter, yaitu yang pertama adalah instant dan file name-nya ya. Jadi nanti instan inilah pastinya si objeknya file ini, dan file name ini adalah nama file dari yang kita upload gitu loh. Nanti kita tuh perlu mengganti ini ya. Kita ganti yang fix upload itu, kita ganti menjadi ke callback-nya itu handle gitu loh. Ya kan? Nah, nanti dari sini kita tuh bisa membuat path yang serumit apapun kita mau, bisa gitu loh. Nah, di sini saya hanya ingin menggunakan UID ini sebagai jadi path-nya itu harus mengandung unique ID ini gitu loh. Jadi pertama pastinya return. Terus pertama adalah saya mau return UID-nya. Setelah itu slash baru file name-nya. Ya kan? Format instance dot. Nah, instance dot ini artinya kan instan ini kan pastinya si instan di filenya kan. Terus saya tuh mau mengambil si UID ini ya. Instant.uid sama yang terakhir adalah pastinya si file name.
gitu loh. Oke, jadi gitu. Berarti modelnya kita sudah beres ya. Artinya kita tuh punya dua field, yaitu UID, unique ID, dan juga filenya yaitu si filenya sendiri gitu loh. Oke, sekarang berarti kita sudah siap dan kita siap untuk membuat migration filenya. Oke, kita coba aja. Clear dulu ya. Manage by data apa ya? Make migration ya. Make migration. Oke, sekarang dia sudah buat file migrasi baru yang namanya 001. Oke, sekarang kita tinggal migrate ya. Manage by migrate. Alright. Jadi udah beres ya. Jadi kita itu jadi untuk development pastinya kita tuh akan kita akan bekerja dengan database lokal dulu, yaitu SQLite ini. Oke. Sekarang database sudah, model sudah, sekarang kita tinggal gimana ya? Proses uploadnya ya. Mana dia? Oke, sekarang ini. Kita ganti dulu si formnya, oke? Jadi ini kan form upload ya, jadi kita harus perlu ganti beberapa hal dulu di sini. Yang pastinya yaitu si formnya, yaitu dengan actionnya. Oh, kok gitu? Action pastinya ya, itu akan mengarah ke upload. Ya. Setelah itu apa lagi ya? Metode ya. Metodenya adalah pastinya post. Setelah itu karena kita kan mau upload file ya, berarti kita tuh perlu enc type-nya ya, enc type gitu ya, benar nggak? Ya benar. Itulah multipart form data. Itu wajib ya kalau teman tuh menggunakan form untuk file upload ya. Kita save. Terus setelah itu apa lagi? Kita perlu handle pastinya di view ya. Nanti kita akan handle uploadnya tuh di sini. Nah, untuk uploadnya itu saya perlu memvalidasi teman ya. Artinya apakah ada filenya apa enggak gitu loh. Saya akan membuat sebuah Django form, model form, di mana nanti itu yang akan kita gunakan untuk memvalidasi teman. Oke. Jadi kita tuh nggak akan validasi manual, tapi kita akan memanfaatkan Django form untuk memvalidasi request-nya, gitu, oke? Sekarang di ini kita bikin form dulu, ya. Forms.py. Oke. Jadi sekarang kita tinggal import formnya, yaitu from Django import form pakai S ya. Nah, di sini kita perlu bikin kelas yang namanya upload form ya. Kelas ya upload form. Itu namanya terserah teman kalau mau. Forms.modelForms. Karena saya ingin kenapa model form? Karena saya ingin form ini upload form ini itu bisa dibilang sebuah perpanjangan tangan, perpanjangan tangan. Artinya ekstensi dari modelnya sendiri gitu loh. Sekarang pastinya kita perlu import si modelnya dulu, yaitu from jadi sekarang from.model port file ya. Sekarang di dalamnya ini kita perlu men-set metadata-nya. Class, kita bikin kelas baru yaitu namanya meta. Terus namanya kita kasih field-nya itu model. Modelnya itu adalah pastinya si file itu ya, karena si upload form ini adalah merupakan perpanjangan tangan dari si model file, teman. Setelah itu apa lagi? Saya ingin field-nya ya. Oke, jadi field ini adalah fungsinya adalah untuk memilih dari model ini mana yang akan divalidasi sama si form gitu loh. Karena kan ketika kita upload itu kan kita cuma perlu file ya. Sedangkan si upload form itu dia tuh nggak perlu menyediakan UID gitu. Makanya di sini saya perlu hanya milih satu aja ya, misalkan seperti ini, file, dan saya nggak kasih si UID ini ya. Kalau saya kasih ya, misalkan seperti ini UID, nanti kalau saya submit sedangkan UID yang ada, maka si Django-nya akan komplain si formnya itu nggak valid teman ya. Sedangkan saya hanya ingin si form ini hanya untuk memvalidasi si filenya aja gitu loh. Oke, itu aja. Sekarang kita lanjut ke views ya. Sekarang kita siap menghandle uploadnya. Oke, pastinya kita import dulu ya. From.models ya, import file
from.form kita import si upload form. Udah beres, sekarang kita save dulu. Nah, sekarang kita tinggal handle uploadnya ya. Oke, pastinya adalah if request.post, benar nggak ya? Oh, bukan, if request.method ya, if request.method sama dengan post ya, maka upload. Jika requestnya post teman ya, maka kita perlu validasi dia itu dengan upload formnya gitu loh. Maka form sama dengan upload form, kita kasih dia itu si requestnya itu request.post dan request.file ya. Jadi kalau teman-teman tuh belum tahu gimana caranya bekerja dengan Django Form ya, silahkan cek dokumentasinya, itu jelas semua gimana caranya itu menggunakan form untuk menghandle request teman, oke? Untuk memvalidasi request teman. Karena sudah, sekarang pastinya ini kan form ya. Sekarang kita cek apakah formnya valid apa enggak. Form ya, if form.isValid ya, seperti ini. Ini adalah fungsi. Maka upload di sini. Ya. Ketika requestnya itu adalah post, maka kita buat dulu si instant formnya. Setelah itu kita cek apakah dia valid apa enggak. Kalau dia valid, maka proses upload. Kalau enggak, maka dia akan kembali lagi ke kita render si si index-nya gitu kan. Sekarang pastinya adalah saatnya kita untuk men-save formnya. Jadi nanti intinya adalah ketika form ini valid, maka ketika habis dia tuh ngupload sukses, maka kita akan arahkan lagi dia tuh ke mana? Kita akan arahkan dia itu ke halaman download, ya kan? Kita langsung aja tes dulu ya. Jadi ketika sukses, ketika valid, maka return HTTP respond. Oke, kita perlu redirect ya. Jadi HTTP respond redirect. Ya, kita tuh perlu HTTP respond redirect ke mana? Pastinya ke halaman download ya. Tuh. Kita save dulu. Jadi ini hanya untuk ngetes saja teman ya. Kita tuh belum memproses filenya gitu loh. Jadi ketika formnya valid, kita akan redirect ke halaman download gitu loh. Kita coba dulu. Manage py run server. Oke. Ini dia, kita refresh. Sekarang kita pilih dulu filenya. Kita pilih misalkan yang ini ya, upcoding.png. Kita upload. Apa nih? Bla bla bla. Oke, sepertinya ada masalah di URL uploadnya. Kita cek di index. Ya, jadi ini tuh perlu slash ya, di belakangnya itu perlu slash teman. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Oke, sekarang kita klik, pilih dan upload. Oke, lagi. Ada masalah tentang CSRF verification fail. Oke, itu karena setiap kita menggunakan form, kita tuh harus menggunakan CSRF token teman ya. Aduh, repotan. Jadi kita tuh harus menggunakan CSRF token ya. Berarti kita tinggal tampilin aja ya. Jadi CSRF token. Kita save, kita lihat lagi ya. Mana dia? Itu dia. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya source code-nya, maka di sini teman-teman bisa melihat bahwa di formnya itu ada input tipe hidden, itu namanya CSRF middleware token, itu yang akan dikasih sama Django-nya gitu. Jadi fungsi dari token itu lah, jadi biar nanti orang lain itu dari web lain itu nggak bisa memposting ke upload file langsung ke website ini gitu loh. Jadi harus berasal dari website ini teman. Oke, sekarang kita coba ya, kita pilih filenya, upcoding, open, upload. Nah kan, dia tuh sukses mengarahkan kita tuh ke file, bukan file sih, ke halaman downloadnya. Oke, sekarang berarti view untuk uploadnya kita hampir beres. Sekarang tinggal menguploadnya yang sebenarnya, gitu loh. Oke, sekarang kita perhatikan ya, ya. Kita balik lagi ke model ya. Oke. Nah, nanti kan ketika kita upload, maka filenya itu akan nyangkut di sini.
ya kan? Dan sedangkan sebelum kita nge-save ya, itu kan kita tuh harus sudah punya UID dulu, ya. Kita tuh harus sudah nge-set si UID ini, biar nanti upload path-nya itu benar, teman ya. Ini, ya. Makanya nanti sebelum kita ngupload, sebelum kita nge-save, itu harus sudah kita set dulu si UID ini, gitu loh, si UID ini. Nah, itu akan kita handle di sini, ya, di sini. Nah, oke, sekarang berarti ketika formnya ini valid, maka kita perlu men-save, ya. Jadi sebelum save, kita tuh harus men-set dulu UID-nya. Oke, berarti form file, misalkan ya, form file sama dengan form .save. Ya kan? Jadi kalau kita tuh buat sebuah form ya, sedangkan form ini adalah merupakan dia itu adalah model form, artinya dia itu sebagai perpanjangan tangan dari modelnya kita, maka dia tuh punya metode yang namanya save gitu loh. Jadi ketika form ini ya, setelah valid kita panggil save, maka dia tuh akan nge-save modelnya itu teman ya. Jadi dia tuh nggak cuman memvalidasi, tapi dia tuh langsung nge-save si modelnya gitu loh. Tapi kita nggak mau langsung save ya, karena kita tuh perlu men-set UID-nya dulu. Makanya kita tuh perlu kasih tahu dia bahwa jangan save ke database dulu, ya, save sementara dulu di memori, tapi jangan ke database dulu. Makanya kita tuh perlu namakan seperti ini, commit yaitu false. Jadi commit false ini artinya jangan save ke database dulu, gitu loh artinya. Karena ini belum di save, maka kita tuh sudah bisa bermain-main dengan si form filenya, gitu loh. Pertama kita perlu apa? Pastinya kita tuh perlu menggenerate UID, ya kan? Untuk itu saya akan gunakan UID yang sudah ada di pattern. Itu kita import dulu ya. Berarti import UUID. Ya, ini adalah sebuah bisa dibilang package itu untuk menggenerate UUID. Oke. Maka UID sama dengan UUID dot UUID. Astaga. Satu. Ya, kita pilih yang satu aja. Setelah itu, maka kita set si form file-nya ini, di mana merupakan perpanjangan tangan dari model file, ya, berarti dia tuh punya field juga UID, ya kan? Jadi form file dot UID sama dengan UID, ya kan? Nah, kenapa saya pakaikan string? Karena UID inilah objek, teman ya. Jadi sedangkan si form file dot UID ini adalah merupakan string. Jadi kita tuh harus jadikan dia tuh dulu string, teman. Oke. Setelah itu baru sekarang kita filenya save ya, atau form file dot save. Nah, kali ini saya nggak menggunakan commit false karena saya memang ingin menyimpannya di database ya. Jadi ketika ini dipanggil, maka ini akan simpan di database sekaligus dia tuh akan mengupload ke server, teman. Oke. Nah, setelah sukses maka kita tinggal arahkan dia ke download. Sekarang kan downloadnya kita tuh seperti ini ya. Sedangkan saya tuh pengennya tuh yang seperti saya bilang tadi, bahwa saya ingin ini adalah acak UID ya, seperti itu. Jadi kita perlu mengganti si path download ini itu menjadi sebuah bisa dibilang nilai yang dinamis gitu loh. Artinya seperti ini ya. Kita tambah aja jadi kita tambahkan dengan si form file.uid ini. Nanti setelah dia itu berhasil upload, maka nanti dia akan meredirect ke sesuai dengan UID-nya gitu loh. Jadi sekali lagi ya, jadi ketika metode ini adalah post, maka kita itu bikin dulu instan dari formnya ya, upload formnya gitu kan. Kita kasih dia tuh post sama files karena dia tuh mengandung files kan. Ketika formnya valid, maka kita save si form itu, tapi jangan disimpan dulu ke database. Artinya sementara dulu ya kan. Setelah itu kita generate UID unique ya. Setelah itu kita isi filenya itu UID, kita kasih UID-nya yang ini, baru setelah itu kita save beneran ke database. Setelah sukses, baru kita arahkan ke halaman download-nya. Gitu loh. Oke, sekarang kan halaman download ini adalah berupa UUID kan. Jadi sekarang misalkan kita coba ya, mana dia? Kita coba ya. Kita coba apakah ada error apa enggak. Page not found. Ya iya kan. Page not found karena memang UID-nya yang ini, ya kan? Yang ini. Itu. Sedangkan URL-nya kita itu hanya menghandle download, ya kan? Makanya kita perlu ganti ini
supaya dia tuh bisa menghandle UUID ya. Jadi sekarang kita langsung aja ganti URL-nya itu supaya dia tuh bisa menerima UUID teman. Jadi UUID dot UUID ya, gitu. Jadi kan teman tahu ya bahwa kita bisa aja kasih str kan, itu atau int ya kan. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh seperti saya bilang tadi, kalau misalkan ini adalah berupa number maka itulah integer. Sedangkan kalau teks biasa adalah berupa apa namanya string str gitu. Sedangkan saya ingin spesifik ini harus berupa UUID, maka kita ganti dia menjadi UUID. Karena memang Django tuh mensupport itu teman. Oke, sekarang dia tuh sudah bisa menerima UUID dan views-nya itu adalah berupa ini, mana dia? Download ya. Jadi dia tuh akan membuka mana dia? Maka dia tuh akan memanggil views download yaitu di sini, di mana kita tuh perlu juga mengambil nilai UUID-nya yaitu ID. Sekarang sepertinya dasarnya basicnya sudah beres. Sekarang kita tuh perlu menghandle downloadnya gitu loh. Oke, sekarang berarti yang belum adalah menentukan di mana file tersebut akan di-upload, ya kan? Oke, untuk itu kita harus ke setting dulu, ya. Kita tuh perlu menambahkan beberapa hal ya, teman ya. Yang pertama adalah kita tuh perlu menambahkan media root, ya kan? Dan juga media URL, ya kan? Jadi media root ini adalah lokasi atau directory di mana nanti filenya akan diupload. Sedangkan media URL adalah apa URL dari medianya gitu loh, prefixnya gitu kan. Ada media apa /media nama filenya gitu misalkan ya. Jadi sekarang kita perlu ini dulu supaya kita tuh bisa ngetes apa namanya file uploadnya. Nanti kalau kita sudah ganti dengan S3 maka itu akan berbeda lagi. Sekarang untuk media root ini kita ganti aja dia tuh biar dia tuh di dalam proyeknya. Oke, sementara. Oke, jadi gimana caranya? Jadi os.path ya, pada join, terus basedir inilah kita kan udah punya ya basedirnya. Mana dia ini dia basedir ya. Terus setelah itu ada folder nanti namanya adalah media dulu. Terus untuk media URL-nya kita ganti aja menjadi media sama ya. Oke, apa namanya? Oke, OS. Oke, kita tinggal import aja si OS. Import OS. Ya, seperti itu. Berarti nanti si media root ini adalah nanti ketika kita upload maka dia tuh akan buat sebuah folder baru di sini teman ya. Di sini, di proyeknya. Mana ya? Oh, bukan. Jadi di dalam proyek ini nanti akan ada folder baru yang namanya media, gitu loh. Sedangkan media URL ini nanti ketika kita untuk link downloadnya itu akan berawalan dengan media, teman. Itu loh prefixnya. Oke, sekarang itu dulu. Sekarang gimana caranya untuk mengetes ya? Sedangkan view-nya sudah ya sepertinya. Terus kita aktifkan lagi servernya. Oke, sekarang ini kita dulu apa namanya? Kita mulai dari awal. Kita pilih filenya. Terus mana dia? Terus kita pilih filenya dulu. Close, open. Kita upload. Nah, terlihat ya, ini kan belum diapa-apain ya. Artinya kita tuh belum ngasih data apa-apa ke halaman ini gitu loh. Untuk itu kita tuh perlu ngecek dulu di mana sih lokasi uploadnya gitu kan. Oke, mau lihat ya bahwa di sini ada apa namanya folder baru yang namanya media ya. Artinya seperti yang kita rencanakan tadi ya. Jadi ketika ini apa filenya diupload maka path-nya itu akan berada di dalam UID seperti ini, UID, dan baru di file name aslinya, baru di ini, ya, seperti ini. Berarti itu sudah beres. Oke, sekarang gimana caranya kita tuh membuatkan link downloadnya di template teman-teman di sini, ya kan? Gimana caranya biar file tersebut bisa download? Oke, sekarang kita tahu kan kita tuh tadi sudah mengeset yang namanya apa ya? Bisa dibilang kita kan tadi sudah mengeset yang si media URL ini, ya kan? Jadi nanti ya, link downloadnya itu akan seperti ini. Yaitu si media URL, pastinya ya, yaitu media, / terus lokasinya itu yang ini, mana dia? Lokasi filenya itu yang ini, gimana caranya? Rename. Kita copy. Seperti itu. Terus baru nama filenya yaitu
coding.png. Enter. Nah, nggak ketemu kan? Ya karena memang apa ya, bisa bilang si URL-nya ya, yang si URL ini nih nggak tahu gitu loh. Dia tuh nggak bisa menghandle si media tersebut, teman-teman. Ya. Jadi untuk sementara untuk development kita tuh bisa mengekspos page-nya itu tersebut dengan menggunakan static, teman ya, seperti ini misalkan. Jadi pertama kita import dulu Django statiknya ya. Jadi seperti ini. Jadi from django.conf.url.static import static. Itu aja. Setelah itu kita tambahkan ya, URL pattern ini ya, kita tambahkan sebuah pattern baru menggunakan static itu ya. Static ini perlu dua parameter, teman ya. Yang pertama adalah si media URL, yang kedua adalah si media root. Kita kan bisa aja copy ini kan, tapi itu nggak bagus ya. Itu artinya kita tuh mengulang-ulang kode gitu loh. Makanya kita tuh import aja settingnya dari sini ya kan, from django.conf import settings gitu loh. Jadi dengan menggunakan django.conf import setting ini, kita tuh bisa mengakses nilai yang kita set di setting, teman. Oke, berarti settingnya pertama adalah kita perlu si settings.media URL. Yang kedua adalah document root sama dengan gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi dia tuh harus perlu media URL dan juga si document root-nya yang pastinya harus sama dengan si si media root-nya. Oke. Nah, sekarang si URL-nya kita itu sudah bisa seharusnya ya bisa menghandle path dari yang file yang kita upload gitu loh, teman. Hanya dengan melakukan perubahan ini. Sekarang kita cek ya. Sekarang kita cek dan ya kan? Sekarang media itu sudah bisa kita akses dari luar, teman. Oke, sekarang kita perlu memberikan sedikit data kepada halaman ini ya. Sekarang ini kan masih mesti bilang ini masih template-nya kan, itu belum diapa-apain. Oke, sekarang kita perlu pastinya ke vis dulu. Ya kan, yang ini. Download ini ya kan, kita tuh bisa mengakses UID kan, ya, artinya yang ini. Ini kan. Maka sekarang kita tinggal query aja ke database, teman ya. Jadi, file adalah, oke, saya akan menggunakan shortcut aja. Jadi shortcut berarti get object or for. Itu artinya bahwa ketika kita menggunakan ini ya, get object or for, ketika objek itu nggak ada, maka si URL ini akan langsung dia tuh mereturn form page not found gitu loh. Tapi kalau ada ya dia akan mereturn sesuai yang kita inginkan. Itu adalah sebuah shortcut aja. Jadi file adalah get object for. Nah, jadi yang pertama kita tuh perlu memberikan dia tuh parameter. Yang pertama adalah di model mana dia tuh harus mengambil objeknya gitu ya. Pastinya di file ya kan? File. Nah, yang kedua, kita tuh ingin dia mengambil objek atau objek berdasarkan UID gitu loh. Berarti UID sama dengan apa? Sama dengan UID. Ya kan? Berarti sama dengan yang kita dapatkan dari URL, teman ya. Gitu loh. Sekarang ketika filenya sudah ketemu, berarti kita tinggal memberikan data ke si template-nya ya. Berarti datanya itu berupa ini. Kita perlu memberikan template-nya itu download URL, DL URL. Itu kita ambilkan dari file ini kan objek ya. Sedangkan kita tuh perlu mengambil URL itu dari file field ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Berarti file.file karena itulah field filenya. Di file.file.url gitu loh. Itu adalah download URL-nya ya kan. Itu adalah lokasi dari filenya gitu loh. Yang kedua adalah kita perlu juga ini. Kita perlu memberikan namanya gitu kan. Berarti file name kita perlu kasih dia itu si file.name itu ya. Berarti ke template itu kita tuh memberikan dia tuh dua data, yaitu download URL dan juga filenya ya. Sekarang kita lihat dulu, kita refresh, pastinya belum apa-apa kan. Kita perlu memodifikasi template-nya. Ini
kita perlu ganti menjadi si file name-nya, ya kan? File name. Sedangkan upload ini, link dari download ini, kita perlu ganti menjadi download URL. DL URL. Ya kan? Kita coba. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat nama filenya, tapi ada UID-nya, ya. Sedangkan downloadnya sudah beres, ya. Ketika kita klik, maka dia akan menuju ke sana, ya kan? Keren kan? Mungkin kita modifikasi sedikit ya untuk ini, untuk targetnya kita arahkan aja ke new tab ya, blank. Targetnya itu blank, oke? Jadi ketika kita refresh dan ketika kita klik download, maka dia akan membuka tab baru untuk mendownload, oke? Nah, sekarang kita tuh nggak mau ya, kita hanya perlu menampilkan nama filenya. Kita nggak perlu namanya ini loh, kita nggak perlu ID-nya. Maka kita perlu sedikit, bisa dibilang modifikasi sedikit di view-nya yang ini. Itu kan bisa kita lihat bahwa ada pemisahnya, berarti kita split aja dulu. Pertama kita split, setelah itu kita ambil yang belakang, oke? Berarti .name.split, ya. Kita split menggunakan si slash itu, lalu kita ambil array yang paling belakang, yaitu nama filenya. Ya, sekarang kita lihat. Udah, beres kan? Beres. Jadi di lokal temennya ini sudah jalan loh, ya. Kita sudah bisa upload, kita juga sudah bisa download seperti ini. Setelah itu kalau kita mau upload lagi ya kita balik lagi ke homepage. Oke. Sekarang pertanyaan adalah gimana caranya kita tuh biar bisa ngupload ke Amazon S3 dan juga downloadnya itu dari Amazon S3, gitu loh. Oke. Untuk itu kita perlu library atau package tambahan teman. Itu namanya Django Storage ya. Kita cek ya. Django Storage, mana dia? Ini. Jadi Django Storage inilah sebuah library tambahan di mana kita tuh bisa mengkoneksikan si Django-nya kita tuh dengan Amazon S3 ataupun Google Cloud Storage, DigitalOcean, Dropbox, bahkan yang lainnya gitu loh. Ini berguna kalau teman-teman tuh nanti ingin misalkan kita tuh menghosting static file-nya kita tuh di layanan cloud tersebut gitu loh. Yang kita butuhkan adalah si Amazon S3 ini, oke? Tapi kita install dulu ya si Django Storage ini ya. Kita copy aja, pip install Django Storage. Kita close dulu yang ini. Kita install dulu si Django Storage-nya. Oke, sudah terinstall. Kita lihat dulu dokumentasinya. S3. Oke, jadi kita itu sekarang tinggal bisa bilang mengkonfigurasinya, ya kan? Seperti dia bilang bahwa untuk settingnya seperti ini gitu loh. Ya, kita tuh masuk ke setting dulu. Nah, kita perlu menambahkan seperti ini ya. Ini, ya. Jadi kita perlu menambahkan ke 5 setting ini. Yang pertama adalah default file storage-nya. Jadi kita tuh bilang bahwa ke Django bahwa kita ingin default file storage-nya itu adalah berupa si S3 ini, ya kan? Setelah itu, pastinya supaya kita tuh bisa mengupload ke S3, maka kita perlu AWS Access Key ID dan juga AWS Secret Access Key-nya gitu loh. Yang keempat, pastinya kita tuh perlu di bucket mana kita tuh mau mengupload filenya gitu loh. Yang terakhir adalah saya tuh mengeset bahwa filenya kita tuh biar dikompres gitu loh, di gzip. Ya kan? Oke, jadi sekarang kita tuh pastinya memerlukan ketiga hal ini dulu ya. Ini bisa kita dapatkan dari si konsolnya AWS teman ya. Sekarang kita coba ya. Jadi saya tuh sudah login ke AWS-nya saya, dan yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita tuh perlu membuat user baru dulu ya. Jadi kita tuh nggak mau menggunakan usernya kita dulu. Karena saya kan admin ya, saya nggak mau menggunakan secret key-nya saya tuh untuk proyek ini gitu. Saya perlu membuatkan sebuah user baru yang khusus untuk proyek ini yang mempunyai bisa dibilang permission terbatas gitu loh ya. Kalau saya kan admin bisa ngapain semuanya. Jadi yang pertama kita tuh masuk ke security credential dulu ya. Terus kita tuh ke user. Pertama add user. Nah, terus username-nya siapa? Upcoding Django ya. Selanjutnya adalah kita tuh perlu memilih access type ya.
apakah ini programmatic access ataupun ini adalah merupakan AWS Management Console Access. Yang maksudnya dari programmatic access ini adalah apakah si user ini hanya bisa mengakses dengan melalui API key atau si user ini merupakan user biasa, artinya dia tuh punya user dan password gitu loh. Oke, sekarang kita pastinya pilih yang ini, yang atas, programmatic access. Terus kita pilih next, permission. Untuk permission kita pilih yang ini, yang ketiga, ya, yang box ini. Terus kita cari S3, ya. Nah, di sini saya menentukan bahwa dia itu hanya boleh mengakses S3, teman ya. Jadi nggak yang lainnya, satu aja. Oke, itu next. Ini text-nya kita biarin. Untuk review sudah boleh. Oke, sedangkan sekarang kita tinggal create user. Ya, berarti usernya dibuat. Nah, ini dia. Sekarang kita sudah dapatkan access key-nya. Kita copy. Kita masukkan dia itu ke access key ID. Itu, kita paste. Setelah itu kita perlu secret key ya. Kita show dulu, terus kita copy. Kita paste lagi di sini. Oke, itu berarti usernya udah beres. Sekarang kita perlu membuat bucket ya, tempat di mana kita akan mengupload filenya. Kita masuk ke ini. Ke awal lagi, kita cari S3 ya, ini. Jadi S3 ini adalah sebuah apa ya, bisa dibilang ya cloud storage gitu. Nah, ini kan masih kosong kan ya, karena memang saya nggak pernah pakai. Sekarang kita perlu bikin bucket dulu ya, atau apa ya, bisa dibilang bucket apa ya, ember gitu loh ya, ember tempat untuk menyimpan file. Kita create bucket, atau ini juga bisa create. Terus namanya adalah misalkan coding demo. Ngapain repot-repot. Oke. Setelah itu kita pilih si region, teman ya. Teman-teman itu mau misalkan mau hostingnya di mana. Nah, ini penting ya. Kalau misalkan aplikasinya teman-teman itu misalkan berada di Indonesia ya, penggunanya itu adalah orang Indonesia, maka carilah region atau tempat untuk lokasi upload file ini sedekat mungkin dengan mereka gitu loh. Setelah itu untuk ini kita biarin aja blok ya, blok public access, terus ini biarin aja semua, terus kita create bucket. Ya. Oke, sekarang kita sudah punya bucket, maka kita tinggal copy ini namanya bucketnya. Kita tinggal pastikan atau paste di ini. Gitu loh. Ya, sekarang kita coba ya. Run server. Oke, sekarang kita coba upload. Kita upload file dulu. Ya, kita refresh ya. Kita pilih filenya. Terus misalkan yang ini, kita klik dan kita upload. Ada error. Cannot load Boto S3 binding library no module. Oke, alright. Oke, jadi tadi itu kita menginstal si Django storage, kita juga perlu install namanya Boto 3, namanya Boto 3 ya. Jadi pip install Boto 3 gitu ya. Jadi Boto 3 ya. Sekarang dia install. Oh ya, benar, berarti dia tuh kurang itu. Oke, sekarang kita aktif lagi. Kita lagi pilih filenya. Kita upcoding, terus upload. Nah kan, dia tuh nguploadnya agak lama kan, karena memang saya tuh ngupload dari localhost ke servernya di Singapura gitu loh. Oke, sekarang sudah beres. Sekarang kita coba download ya. Klik downloadnya. Nah, teman-teman lihat kan, bahwa sekarang link downloadnya itu enggak local lagi ya, itu sudah berada di Amazon ya, Amazon S3 gitu loh. Sekarang kita lihat misalkan si bucketnya kita yang ini, kita klik, kelihatan kan dia itu sudah tersimpan juga di Amazon S3 teman gitu loh. Sekarang kita coba lagi ya, misalkan yang ini kita upload file, terus kita pilih lagi, misalkan saya pilih yang lebih besar ya, yang tadi yang besar itu yang 2,6 mega, terus kita upload lagi, ini mungkin lebih lama. Oke, sekarang sudah ya. Sekarang kita coba download lagi. Berarti file ini sudah bisa di-download dari Amazon S3 teman. Berarti semuanya sudah beres ya. Artinya sekarang itu kita tuh sudah bisa bikin yang namanya apa ya, bisa dibilang file sharing application ya. Jadi gampang ya. Jadi nggak ada yang rumit ya sebenarnya. Bahkan ketika kita mau switch dari S3 ke lokal itu gampang kan. Artinya kalau kita mau menggunakan S3 kita tinggal tambahin ini aja. Kalau kita nggak mau lagi kita tinggal gitu aja. Dia tuh bisa lokal lagi gitu loh. Gampang sekali kan. Proyek kita ini sudah selesai ya, dan seperti biasa ya, setiap proyek yang saya buat untuk upcoding ini pasti saya akan upload ke reponya upcoding. Nanti di sana tuh teman-teman bisa cek sendiri dan bisa coba sendiri kalau mau gitu loh. Oke, jadi mungkin sekian ya untuk
proyek kali ini mudah-mudahan bisa dibilang bermanfaat buat kalian. Dan mohon maaf juga ya, misalkan kalau saya tuh menjelaskannya mungkin terlalu cepat ya atau gimana. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian tuh komen di kolom komentar. Dan mudah-mudahan nanti ada tutorial lainnya yang bisa saya buatkan lagi gitu. Oke, jadi teman-teman tetap semangat ya. Jangan pernah menyerah. Dan sampai jumpa di tutorial-tutorial saya berikutnya. Oke, bye-bye.